ada orang lain yang tidak punya hubungan biologis mempersoalkan DNA atau tidak DNA. Seharusnya istrinya Pak Daud tanya aja, Pak Daud itu betul nggak anakmu atau tidak. Selesai persoalan. Tapi tidak diumumkan kepada publik. Awas bapak itu ya. Hadir dalam kesempatan ini ingin menyampaikan hasil dari klarifikasi atas pengajuan Ibu Yunita Lestari bersama anaknya minggu lalu. Karena hari ini satu persyaratan standar operasional prosedur sebelum kita melakukan langkah-langkah berikutnya untuk melakukan pembelaan terhadap anak itu, biasanya kami minta klarifikasi kepada orang yang dilaporkan, dari orang yang terlaporkan dan sebagainya. Hari ini saya sangat bangga karena dengan waktu yang singkat Pak Daud dengan beserta istrinya didampingi oleh lawyernya hadir memenuhi undangan kita untuk klarifikasi atas pengaduan mantan dari istri Pak Daud berkaitan dengan hak anak. Nah, dari klarifikasi itu tentunya saya tidak menceritakan secara kronologi, tetapi ada mensinkronkan atas laporan dari ibu kita bersama dengan anaknya. Antara lain saya menyimpulkan bahwa demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Karena apa? Karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Jadi kesimpulan saya nanti bisa diklarifikasi kepada anak. Yang pertama tentu sesuai dengan akta lahir. Sesuai dengan akta lahir dan pengumuman secara publik bahwa anak umur 9 tahun berinisial I itu adalah anak dari Daus Mini dengan Ibu Yunita yang dibuktikan dengan akta lahir. Akta lahir ini adalah dokumen negara, itu artinya negara mengakui bahwa inisial I yang berusia 9 tahun itu adalah hasil dari perkawinan Pak Daus Mini dengan Ibu Yunita. Yang kedua, Daus ini harus membuka akses komunikasi yang saat ini sebenarnya yang sebelumnya adalah miskomunikasi saja. Oleh karena itu atas tuntutan anak dari Pak Daud ini meminta supaya akses berkomunikasi dengan bapaknya itu dibuka. Saya kira itu hal biasa saja. Nah, yang ketiga tentu saya meminta kepada keluarga besar ini untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut tentang keberadaan I itu dalam keluarga dari Pak Daud. Dan saya juga sudah menyampaikan bahwa atas kedudukan dari anak berinisial I itu tidak lagi disoal soal DNA atau tidak DNA. Karena demi perspektif perlindungan anak, kalau itu disoal, itu adalah merendahkan martabat dari kemanusiaan anak yang berinisial I itu. Itu kesimpulan Komnas Perlindungan Anak. Tadi kami sudah bicarakan sepanjang lebar. Tentu hal ini hal biasa supaya polemik ini harus dihentikan demi kepentingan terbaik anak. Saya kira tidaklah adil bahwa anak kita soal kedudukannya tanpa ada hubungannya tentang apa yang menjadi hak anak dan seterusnya. Saya kira itu kesimpulan Komnas Perlindungan Anak dan memohonkan kepada Pak Daus, nanti Pak Daus akan memberikan jawaban dan sebagainya, itu adalah hak dari Pak Daus, tetapi apa yang saya simpulkan dari hasil laporan yang dilakukan Ibu Yunita dan klarifikasi dari Pak Daus Mini dan istrinya,
istrinya, didampingi lawyernya. Kami punya kesimpulan itu sekali lagi sesuai dengan akta lahir dari anak berinisial I itu, Dausmini harus memastikan bahwa I itu adalah hasil perkawinan antara Dausmini dengan Yunita. Itu penting untuk memberikan perlindungan pada anaknya. Dausmini wajib membuka akses komunikasi layaknya ayah dan anak. Lalu kemudian hal-hal yang sifatnya memberikan tanggung jawab nafkah, saya kira tidak disoal lagi karena memang itu merupakan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Soal besar kecilnya itu tadi ya, kita mendengar juga dari Ibu Yunita itu bisa besar kecilnya itu karena memang harus dimaklumi karena corona dan sebagainya ya. Corona kan berdampak kepada saya juga, kepada kawan-kawan, kepada Daus, kepada Acong dan sebagainya. Sekali lagi kita harus hentikan sekarang polemik tentang DNA atau tidak DNA. Urusan rumah tangga itu adalah urusan rumah tangga dari Dausmini dengan istrinya sekarang. Saya kira demikian dan terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman atau langsung Pak Daus akan memberi respon atau kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Sehingga nanti Pak Dausmini dengan istrinya dan Pak lawyernya bisa memberikan jawaban. Saya kira demikian dan terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Om. Mari. Ya, terima kasih buat Om Aris mereka Sirait atas waktunya, atas tempatnya, fasilitasnya, dan juga teman-teman media, Bang Acong, beserta tim, terima kasih atas kehadirannya. Ya, sebelumnya Daus juga mau mengklarifikasi bahwasanya pemberitaan yang kemarin ramai, yang kemarin sempat bikin gaduh dan sebagainya, alhamdulillah hari ini Daus memenuhi bersama istri, pastinya memenuhi panggilan yang mana sudah dikatakan oleh Maris. Ya, kita hari ini mendatangkan panggilan itu. Dan pemberitaan-pemberitaan yang kemarin itu ya kesalahpahaman sebenarnya sih, itu kesalahpahaman. Ya, tadi sudah dijelaskan poin-poinnya juga hampir seluruhnya sudah dijelaskan. Mau mandi gitu loh. Kalau secara bukannya nggak ngasih nafkah gitu loh. Kalau secara bulanan yang biasa kita penuhi, ini kemarin itu tidak kita penuhi karena ya tadi udah dijelasin karena corona. Tapi adapun besar kecilnya kayak hariannya ataupun kebutuhan lainnya itu insya Allah sampai detik ini, sampai saat ini tetap Daus penuhi kok. Ya kita nggak bisa nyebutin lah angka di sini gitu kan, karena kan nggak etis lah gitu. Jadi ada kayak kebutuhannya dia, kebutuhannya anak kayak gitu-gitu tetap sampai saat ini tetap kita penuhi. Ya. Dan enggak Desember ya? Enggak. Jadi gini, saya coba menambahkan, memperjelas apa yang disampaikan oleh Saudara Daus. Ini bagian dari klarifikasi yang disampaikan barusan. Bahwa pertama, adanya penelantaran atau tidak menafkahi terhadap anak ini tidak ada. Kita sudah menyampaikan barusan di dalam yang itu bagian dari klarifikasi. Yang tentunya saya juga sampaikan ke teman-teman bahwa awalnya ini kan biasa, bulanan lancar, bahkan bertanggung jawab sampai hari ini. Cuman beberapa bulan ini dan tidak dari Desember, kalau nggak salah di bulan Oktoberan lah ya. Di bulan Oktober ini tidak lagi memberikan setiap bulan, tapi dia memenuhi apa kebutuhan dari anak ini. Misalnya anak butuh ini, itu dipenuhi. Yang transfer itu yang bulanan, yang setiap bulan transfer. Dari dulu pun yang sifatnya itu adalah tambahan atau kebutuhan tambahan, itu selalu dia ngasih cash. Artinya setelah dari Oktober ini tetap bertanggung jawab
cuman tidak bentuknya transfer, bentuknya mungkin cash dan segala macam. Jadi tanggung jawab itu dilaksanakan dan itu sudah disampaikan ke Komnas Anak barusan. Itu sih. Ya kalau masalah ngeblok itu gini lah. Ada yang namanya pertanggungjawaban seorang istri, ya kan? Ada yang namanya mungkin istri Daus masih ada rasa cemburu ya gitu kali ya Bang Acung ya, gitu kan? Dengan keseharian atau chattingan, WA-an dengan mantan gitu kan, yang notabene juga kan istri juga baru gitu. Jadi belum istilahnya belum beradaptasi lah ya Bang Acung ya, masih hangat-hangatnya lah kayak gitu kan. Dan mungkin dari situ maksudnya, dan juga itu aja paling nggak yang, dan kalau ngeblok juga kan biasanya komunikasi meskipun sama Daus susah, biasanya itu bisa lewat kakak Daus gitu. Adapun apapun kebutuhannya atau kabar tentang anak itu pasti Om melalui kakak Om, gitu, mewakili dari keluarga. Kalau Dausnya lagi sibuk, Dausnya lagi handphone mati atau gimana gitu Om. Artinya begini, ngeblok itu bukan berarti menutup akses antara Yuni dengan Bang Daus lah gitu kira-kira. Di blok ini sebenarnya niatnya di blok nomornya Yuni ini hanya di blok di handphonenya saudara Daus. Itu biar komunikasinya melalui istrinya, melalui selfie gitu. Kebutuhan anak ataupun komunikasi tentang anak biar langsung ke selfie, nanti selfie yang akan menyampaikan ke saudara Daus ini gitu. Bukan menutup akses, sama sekali tidak menutup akses. Akses itu masih ada, baik ke selfie ataupun ke kakaknya ya tadi ya. Jadi berawal dari pancingan yang akhirnya tuh dua-duanya apa ya Bang ya? Emosi timbullah sebuah kalimat atau percakapan yang notabene DNA itu gitu ya Bang ya. Ya ini mereka berdua Daus nggak tahu. Ini asal mulanya dari gitu lah. Di sini jadi Yuni ini terpancing sama netizen. Nah disinilah dia bawa nama siapa tuh, banyak nih. Baca. Kak mau tanya dong, kalau papinya Ical masih kasih jatah harus diminta dulu atau udah tahu dijawab apa sih kewajibannya katanya. Dijawablah sama Yuni, kalau sekarang minta juga nggak dikasih, malah WA aku diblok sama bininya. Udah ditahu kan alasannya, udah yang tadi barusan dijelasin. Udah ini aku jelasin kayak gini. Banyak banget. Pokoknya pada intinya ini dalamnya ini aku ngejelasin pandemi. Kenapa Bang Daus nggak bisa ngasih nafkah karena pandemi? Aku bilang begitu. Ini netizen ya yang ngasih tahu ini. Mengurangi bukan nggak ngasih. Iya? Mengurangi bukan. Iya mengurangi maksud aku. Iya. Nah, ini mulai lagi dari Yuninya tersebut ya, bikin story IG. Aku yang nggak terima ini ada chattingan Bang Daus sama Yuni, kenapa dibuat status kayak gini gitu. Gimana pun saya istrinya, saya nggak terima aja gitu. Ini kan privasi, nggak perlu lah dibikin story di sosial media. Ini yang nggak saya terima tuh. Makanya menimbulkan statement untuk SDNA. Inti dari chat yang di screenshot itu apa Mbak? Yang Ini chatan dari Bang Daus sama Yunita membahas nafkah gitu. Ini kan privasi, maksud aku nggak perlu lah ditaruh di sosial media tuh, nggak perlu kayak gini. Kan bisa langsung hubungin aku atau DM atau bisa dari kakaknya Bang Daus, kan bisa seperti itu, nggak perlu di screenshot kayak gini gitu. Ya karena
bingung aja gitu loh. Kok nggak kelar-kelar gitu. Ya gitu kan urusan anak, urusan keluarga gitu loh. Kan Daus juga saat ini juga punya kehidupan sendiri juga, dia juga udah punya kehidupan sendiri gitu kan, dia punya suami, saya juga udah punya istri gitu. Tapi kok apa ya, kok jadi makin panjang, makin ruwet gitu loh. Malah dari kemarin Daus pikir tuh udah selesai gitu kan, masalah ini Daus pikir udah selesai, udah clear nih antara kedua pihak, antara mantan dengan istri gitu kan. Kok tiba-tiba masih rame gitu. Terus emang Daus belum sempat ngobrol sama beberapa teman-teman juga yang pada japri ya kan. Emang belum sempat waktunya, terus bilang entar dulu ya, tunggu waktunya yang pas, yang tepat. Sampai kemarin jatuh sakit aja beberapa hari. Bang Acung juga tahu ya Bang. itu juga sampai jatuh sakit, terus ada yang bilang katanya inilah itu, tapi Daus membiarin aja, manusia mau ngomong apa gitu kan, yang penting emang benar keadaannya Daus lagi sakit gitu. Kepikiran dan juga mungkin kecapean. Kecapean mikirin corona. Terus Gitu. gini yang mungkin dari keluarga Daus ini disampaikan, kalau pertanyaan tadi cuek selama ini, sebenarnya kan dari kemarin ini bukan masalah, dianggap bukan suatu permasalahan yang memang harus melibatkan banyak orang kan begitu. Ya. Nah, sampai hari ini datang ke sini karena Yuni ini datang ke Komnas Anak. Ini baru kita menanggapin ini adalah suatu permasalahan antara dua keluarga, tentunya keluarganya Daus dan keluarga Yuni, karena sudah punya hidup masing-masing gitu. Tentunya yang kemarin itu dianggap permasalahan antara keluarga yang tidak menjadi polemik lah, tidak melibatkan orang banyak gitu. Makanya kalau ada statement yang saya bilang justru Yuni ini berlebihan datang ke Komnas Anak kemarin, maksudnya kemarin. Kenapa? Ini hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam keluarga. Kekeluargaan. Bisa menghubungi Selvi ataupun Bang Daus, baik dari pihak ketiga ataupun langsung, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak harus datang seolah-olah ini menjadi permasalahan yang sekarang jadi polemik, sehingga masyarakat ini ada yang menilai A, ada yang menilai B. Pemberitaan ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga ini gitu. Hanya memihak satu sisi aja Gitu. Iya, saya kira prinsipnya dari perlindungan anak ya. Ya. Sebentar ya, saya ingin tegaskan lagi, luruskan mengapa Yunita itu datang ke Komnas Perlindungan Anak. Patut dan harus, karena sifatnya konsultasi. Kok ada orang lain yang tidak punya hubungan biologis mempersoalkan DNA atau tidak DNA? Seharusnya istrinya Pak Daus tanya aja, Pak Daus itu betul nggak anakmu atau tidak? Selesai persoalan. Ya. Tapi tidak diumumkan kepada publik. Padahal publik tahu secara sosial itu anaknya Daus dan Yunita. Dan diakui oleh negara. Disitulah menurut saya usulkan tadi itu, sesuai dengan akta lahir itu, Pak Daus ini harus mengumumkan kepada publik bahwa anak berusia 9 tahun berinisial I itu adalah hasil perkawinan dari Daus dan Yunita. Titik di situ. Orang lain tidak boleh mempersoalkan DNA atau tidak DNA. Yang boleh adalah Daus dan Yunita. Itu loh sebenarnya yang mau kita hentikan supaya anak itu tidak menjadi korban dari orang dewasa yang egonya hanya mementingkan dirinya sendiri. Perspektifnya itu, ya. Nah, jika tadi diklarifikasi bahwa tidak benar, bahwa menelantarkan dan sebagainya, ya. Disitulah sifatnya tadi klarifikasi dan sudah dijelaskan oleh Pak Daus ya dengan istrinya, bukan menelantarkan tetapi karena keadaan, komunikasi, kondisi dan sebagainya yang biasanya rutin per bulan. Ini kadang-kadang mungkin tidak rutin dan sebagainya, dan jumlahnya juga bervariasi, begitu ya. Tadi Pak Daus mengakui bahwa jumlahnya tidak sama seperti pemberian sejak awal itu. Di situ klarifikasinya. Tetapi yang saya ingin sampaikan tadi itu benar atau tidak benar,
bahwa saya tetap mengakui bahwa akta lahir itu adalah pengakuan negara bahwa anak berusia 9 tahun yang rindu berkomunikasi tadi dengan bapaknya itu adalah hasil pasangan dari Daus Mini dan itu diakui dengan akta lahir itu. Saya kira itu ya perspektifnya. Oleh karena itu berhentilah menurut saya untuk mempersoalkan DNA atau tidak DNA. Jadi istri Pak Daus sekarang itu tidak ada relevansinya mempersoalkan itu. Kalau mau mempersoalkan soal dampak dari pandemik COVID-19 mengakibatkan sumber penghasilan berkurang dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Tetapi dia harus betul-betul betul-betul melindungi anak itu dari perdebatan-perdebatan itu. Saya kira itu kesimpulan Komnas Perlindungan dalam perspektif perlindungan anak. 3 hal itu. Ya, 3 hal itu. Ini adalah saya kira yang biasa saja bisa dilakukan. Kalau tadi Pak Daus katakan bahwa rutinitasnya berkurang jumlahnya dan sebagainya, itu kayak bisa dimaklumi dan sebagainya. Ibu Yunita juga bisa memaklumi itu dan sebagainya. Tapi mulai hari ini menurut saya berhentilah kita terhadap kasus ini untuk menyoal ya kedudukan dari anak berusia 9 tahun yang berinisial I itu. Saya kira itu prinsip dasarnya. Ya, pemberitaan yang ramai sekali di hari ini terus tegasin, terus jelasin bahwasanya anak yang di sana maupun yang sama Daus ya kan, istilahnya tuh yang lagi rame ini ya emang anak Daus gitu. Nah, gitu. Saya kira berhenti untuk itu. Sudah tidak ada perlu lagi yang kita mau bicarakan. Soal bahwa kewajiban dari Daus itu kewajiban Daus. Sekarang sudah dinyatakan bahwa itu anak Daus. Titik dan diakui oleh negara. Ya emang belum sempat juga Dausnya itu Om. Gitu. Dan kemarin juga beberapa hari juga jatuh sakit Dausnya gitu. Sayangnya. Ya. Ada, insya Allah. Oke, cukup. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Acong. Sama-sama. Pak Daus, Siap, ya, kawan-kawan media semua. Sekali lagi ini adalah kesimpulan dari apa yang kita bicarakan bahwa tidak ada masalah lagi karena Pak Daus tidak menyoal tentang keberadaan dari anaknya dan itu sudah dinyatakan secara resmi. Sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kepada semua keluarga-keluarga di Indonesia. Tetaplah menjunjung tinggi bahwa anak itu punya hak untuk dilindungi. Sekali lagi terima kasih Pak Daus. Sama-sama.